Assalamualaikum pemirsa. Makan seafood kayaknya ambiar nih. Tapi bener gak sih semua hidangan laut itu boleh dimakan? Nah, sebelum kita makan, yuk kita selami dulu ilmunya dari sudut pandang Islam. Hari ini kita mau gangguin proses syutingnya program Lentera Islam di Studio Badar TV nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, numpang tanya. Wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kita mau cari hidangan yang inspiratif nih buat pemirsa. Nah, kali ini kita mau mencari hidangan seafood. Tapi sebelum kita pergi, kita mau tanya dulu dong Pak Ustadz. Iya Pak, sebaiknya makan seafood yang baik menurut pandangan Islam itu seperti apa? Dan titik kritis halalnya itu ada di mana? Kita merujuk kepada satu hadis dan hadis ini adalah sangat populer di kalangan ahli fikih karena hadis ini setiap bab-bab dalam fikih di dalam hadisnya itu dipakai pada bagian awal. Bagian awal karena itu pembahasan tentang al-ma'u, tentang air. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya saya kutip di dalam kitab Bulughul Maram, dinyatakan bahwa al-ma'u tahurun, yang namanya air laut itu adalah suci. Kalau yang namanya suci itu berarti sah untuk bersuci. Wudu boleh. Diminum ya kalau siap mah boleh. Silahkan aja air laut tapi asin. Kan begitu. Dan itu tidak baik untuk kesehatan. Kan begitu. Lalu kemudian ada lanjutan hadisnya, al-hillu maitatuhu, dan dihalalkan bangkainya. Masya Allah. Coba ikan, pernah nggak disembelih ikan, saya tanya? Enggak. Bangkai bukan berarti? Iya. Bangkai. Karena dia tidak disembelih, maka hadisnya mengatakan maitatuhu, mayitnya ikan, mayitnya bangkai binatang laut itu halal. Masya Allah. Jadi halal kan? Halal. Halal. Cuma mungkin nanti Mbak ada bertanya berikutnya, mungkin bukan jenis ikannya yang halal atau haramnya, bukan, tetapi mungkin pengolahannya, cara masaknya. Ada satu ayat yang ini juga sering disampaikan oleh ahli fikih, menyatakan kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan hukumnya haram. Pertanyaan Ustaz, dikit boleh nggak dikit? Haram. Dikit mau banyak haram. Sedikitnya haram, bagaimana banyaknya? Bahkan kan runtutan kenapa minuman keras itu diharamkan? Awal-awal minuman keras itu di dalam asbabun nuzul ayatnya tentang minuman keras, atau kalau tadi Mbak Mas bilang itu adalah arak ya. Arak itu kan minuman keras ya, atau bahasa Quran itu khomer. Khomer itu memabukkan. Awalnya itu dilarang oleh syariat Islam cuma pada waktu mendekati waktu sholat saja. Maka di luar waktu sholat orang boleh minum minuman keras. Ketika kemudian kita yang haram tadi itu sudah jelas memabukkan, setiap yang memabukkan itu adalah haram, maka saya katakan insya Allah tidak akan ada manfaatnya, dan marilah kita jauhi. Sedang hari ini khamar bukan lagi mendekati waktu salat diharamkan, seluruhnya khamar itu haram hukumnya. Minum-minuman keras hukumnya haram, apapun alasannya, apakah itu jumlahnya banyak ataukah itu jumlahnya sedikit.
Nah, begitu Dit. Jadi kita kalau makan di restoran, apalagi kita makannya seafood ya, kita harus lebih hati-hati. Oke, tadi kata Pak Ustadz, hati-hati dengan yang namanya angcu. Angcu ya. Bersin itu namanya. Ya itu adalah arak yang digunakan biar masaknya tuh nyala-nyala. Bisa menyala-nyala. Kadang-kadang kita kan memperhatikan itu menarik ya. Menarik ya. Tapi ternyata itu titik kritis halal daripada hidangan seafood. Kalau Ya, gitu benar. kita sekarang bisa jajan tapi Kita cari yang tidak menggunakan angcu. yuk. Oke. Yeay, kita berangkat. Laut mana dulu nih yang akan kita selami untuk dinikmati kekayaan alamnya sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jiwa kali diselami. Gak usah jauh-jauh ke laut guys. Di Cikarang juga ada nih tempat makan seafood yang ambyar. Tuh lihat tuh, bahannya fresh banget kan. Wih, bener banget. Udang, kerang, kepiting, semuanya kelihatan segar. Baiklah, yuk kita mulai masak. Didihkan air. Lalu masak kepiting, udang, dan kerang darah, juga kerang hijau. Lalu tambahkan jagung rebus dan beri bumbu. Kali ini kita pesan pakai bumbu barbeque nih. Terus diaduk-aduk sampai matang semuanya. Jadi nih, macam-macam seafood yang ambyar banget. Yang jelas, halalan toyiban nih pemirsa. Bahannya semua halal, tanpa pakai bahan yang disebutkan Pak Ustadz Samit tadi. Duh, aku sudah nggak sabar nih nyicipin. Hei, sabar dulu. Kita simak yang mau lewat ini dulu ya. Habis itu kita sikat macam-macam seafood yang bumbunya lekoh bin lamuir ini. Tetap enak banget, ambyar.